Lihat ini ya, Kemenak batal cabut izin pesantren Sidikiyah. Padahal kemarin Denny Siregar sudah senang ya, pondok pesantren Sidikiyah ditutup. Kata Denny Siregar, biar jadi pelajaran bagi yang lawan polisi untuk lindungi pencabulan. Ternyata hanya ilusi. Kasihan deh lu, Denny. Nah itu Pak Kasihan Kaul, deh itu lu. pesantren itu ada sekitar 37.000 di NKRI, Iya, bayangkan. iya, takut. Polisinya Iya. takut. Kapolrinya takut sama pesantren, sama ustadz. Nah itu, Ya, sudah jadi ormas Pak, ya. kekuatan politik. Kalau zaman dulu tuh zaman Soeharto, polisi sama tentara ditakuti masyarakat. Iya, Sekarang pesantren yang ditakuti sama polisi sama militer. nah itu kan udah nggak bener tuh. Shalom Pak Shalom Paul, Amerika. shalom semuanya. Ini kita sudah meningkat kepada tahap yang cukup rawan di dalam perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur. Tapi untuk mengatasi preman cabul aja, kita harus mengerahkan brimob bertruk-truk dengan bersenjata lengkap dan segala macamnya. Ini kan sudah nggak benar. Nggak ada koordinasi yang jelas antara badan-badan pemerintah yang menangani masalah-masalah khusus seperti ini. Misalnya saja, pesantren itu mestinya ada di bawah pengawasan Departemen Agama. Jadi kalau polisi sampai mau mengambil tindakan yang drastis sebagai organ pemerintah, itu memang perlu koordinasi dengan Kementerian Agama misalnya, supaya jangan salah kaprah, supaya jangan takut kalau dimacan-macanin oleh kesucian pesantren yang penuh dengan kecabulan yang berlangsung secara non-stop. Itu satu keadaan yang sudah memang betul-betul berkembang terlalu jauh daripada sasaran. Misalnya saja di dalam kepercayaan agama Buddha misalnya, itu orang berusaha untuk mencapai tingkat tertinggi, yaitu moksa, menjadi sang Buddha itu sendiri. Yaitu sebenarnya terbebaskan dari gejolak dan gelombang hawa nafsu segala macam yang negatif untuk bisa menjadi bersih dan tidak ditindas oleh hawa nafsu yang bergejolak di dalam organ-organ tubuh kita. Tapi masalah itu pun sudah melenceng jauh menjadi satu tujuan untuk bisa tergenang di dalam kenikmatan yang paling tinggi yang disebut nirwana. Ini pikirannya si cabul ini nirwananya lain lagi dari nirwananya Buddha. Jadi ini betul-betul sudah jauh melenceng daripada tujuannya pesantren untuk memerdekakan umatnya daripada kebodohan dan tipu daya hawa nafsu dan segala macamnya ini. Karena seperti petunjuk Tuhan Yesus,
di dalam Alkitab yaitu kalau matamu berdosa ya cungkilah matamu. Tapi sebenarnya bukan sejauh itu. Artinya kita harus membatasi penggunaan yang liar daripada semua anugerah-anugerah Tuhan itu. Seperti saklar, tombol listrik di dalam rumah itu. Kalau kita tidak perlu lampunya ya udah tombolnya di switch, ya, dimatikan lampunya. Jadi nggak ada masalah. Demikian juga hawa nafsu birahi segala macam kalau sudah melewati batas ya perlu dimanfaatkan tombolnya itu untuk mengendalikan diri. Ini situasi yang perlu kita artinya pahami dan berbagi kepada sesama supaya jangan terjadi masalah yang keblinger seperti ini. Ini yang memang perlu kita secara berani membawa ke permukaan. Jadi sunat saja tidak cukup untuk menjadi manusia yang bisa menjadi model di dalam kehidupan yang berakhlak. Bukan disunat sampai habis, sampai buntung pun tidak akan jadi manusia yang benar. Tapi akhlaknya itulah yang harus disetarakan dengan tingkah laku kehidupan sehari-harinya. Supaya pesantren itu tidak menjadi rumah bordil kayak di Puncak atau di Bogor itu. Itu sama aja akhirnya. Berakhir kepada kemaksiatan. Padahal katanya itu tempat suci. Kok malah ada perzinahan yang legal secara tertutup dan terus berlangsung secara non-stop. Inilah masalah-masalah yang perlu disoroti dan perlu disikapi oleh pemerintah dan kementerian-kementerian yang bersangkutan. Karena ini tidak akan bisa berlangsung secara terus-menerus. Misalnya saja sekarang, itu pesantren itu sudah sejajar dengan ormas, sejajar dengan parpol, dan merupakan kekuatan politik. Bukan lagi badan pendidikan untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa. Ini sudah keblinger perkembangannya. Ini perlu ditertibkan oleh alat-alat negara supaya jangan sampai menjadi kaos seperti sekarang ini. Dengan segala macam peraturan, undang-undang dan segala macamnya, ABRI dan Polri pun terbelenggu di dalam ketakutan. Di dalam peraturan-peraturan undang-undang yang mengkebiri fungsi dan penegakan keadilan dan kebenaran ini. Ini yang menjadi masalah yang paling besar di dalam NKRI ini. Karena semuanya semrawut, kemudian presidennya ketakutan, wakil presidennya juga bungkem, ormas sampai kepada MUI-nya pun bungkem. Jadi masyarakat jadi bingung harus bagaimana gitu. Jadi polisi terpaksa ganti topinya dengan koplo, kemudian mantuk-mantuk di depan kiai, nggak berani bertindak. Ini kan sudah nggak benar semua ini. Nah, ini perlu kita kembalikan ke dalam realnya masing-masing supaya tugas dan tanggung jawab aparatur negara itu jelas. Jangan sampai takut sama pesantren yang jelas-jelas sudah berpraktik di dalam kemaksiatan dan sudah melawan hukum. Kira-kira begitu, Pak Pao. Iya.
Lihat ini ya, Kemenak batal cabut izin pesantren Sidikiyah. Padahal kemarin Denny Siregar sudah senang ya, pondok pesantren Sidikiyah ditutup. Kata Denny Siregar, biar jadi pelajaran bagi yang lawan polisi untuk lindungi pencabulan. Ternyata hanya ilusi. Kasihan deh lu, Denny. Nah itu Pak Kasihan Kaul, deh itu lu. pesantren itu ada sekitar 37.000 di NKRI, Iya. bayangkan. Iya, takut. Polisinya Iya. takut. Kapolrinya takut sama pesantren, sama ustadz. Nah itu Ya. sudah jadi ormas Pak, Iya, kekuatan politik. kalau zaman dulu tuh zaman Soeharto, polisi sama tentara ditakuti masyarakat. Sekarang Iya. pesantren yang ditakuti sama polisi sama militer. Nah itu kan udah nggak benar tuh. Iya kan? Nggak bener, bukan cuma nggak bener lagi ini memang udah negara udah sesat ini. Sesat. Sesat Iya. negaranya ini. Negaranya sudah tersesat ini negaranya. Iya. Coba. Pesantren udah diubah menjadi rumah bordil Pak. Iya. Terus terang aja. Cuman ini saya ini bingung nih ya. Ini ada Menteri Agama ad interim ya. Loh, Menteri Agamanya memang kemana ini ya? Coba nih, siapa yang tahu nih Menteri Agama dari kemana nih Menteri Agamanya ya? Kok bisa ada ad interim begini? Coba nih. Udah disunat sama kiai-kiai dari 37.000 pesantren Pak. Pak Raja Uti, tes suara dulu. Pak Raja Uti, tes suara. Ya, shalom Pastor Paul. Pak Raja Uti, Menteri Agama kemana ya? Belum ada beritanya Pak. Hari ini saya ad interim loh ini loh. Ini saya kaget loh. Menteri Agama ad interim loh. Membatalkan pencabutan izin. Mungkin ini Pak Paul. Saya juga lihat hari ini Komnas Perempuan maupun Komnas Anak itu kelihatannya belum ada suaranya Pak gitu. Nggak ada. Belum ada suaranya. Artinya biasanya mereka ini kalau ada kasus-kasus seperti ini pasti langsung bergerak. Minimal ya melakukan inilah ya, pencarian informasi. Tetapi mereka kelihatannya agak sulit sulit bergerak kalau sudah menyangkut institusi yang berbau agama Pak Paul gitu ya. Ada semacam kegamangan. Nah itu kita nggak tahu juga kenapa ya. Jadi belum ada yang katakanlah melihat, karena begini Pak, kalau kasus seperti ini itu kalau ada pemerkosaan itu kan pasti dampaknya akan psikologis Pak Paul gitu pada korbannya gitu ya. Dampak psikologis ini tidak gampang Pak ngobatinya, itu jauh lebih sulit gitu ya. Jadi sebenarnya mereka udah harus bicara soal ini gitu, soal percabulan terhadap ini ya santriwati ini. Bagaimana solusinya, pemerintah mau kasih solusi apa gitu. Nah terus kemudian yang saya lihat sih sepertinya takut untuk ini ya mengambil tindakan karena mungkin ini menyangkut ketokohan biasanya ya Pak ya, ketokohan dan biasanya kan ada masanya gitu ya. Kemudian ada kepentingan politik juga, mungkin nanti 2024. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin membuat takut gitu ya untuk mengambil keputusan yang tegas. Berbeda kalau misalkan itu mungkin lembaga-lembaga yang bukan berkaitan dengan agama, ya termasuk juga lembaga Kristen, gereja juga begitu Pak. Pencabulan kan nggak pernah aparat kepolisian itu masuk ke dalam memasukkan itu ke dalam ranah hukum, kecuali ada pelaporan. Tapi memang kalau saya lihat terakhir-terakhir ini, kasus ini sudah makin banyak terungkap ke publik gitu ya, satu persatu terbuka ya, satu-satu keluar, dan orang tua juga mulai makin berani memberikan laporan gitu kepada kepolisian. Saya khawatir
ini merupakan gunung es Pak Paul gitu. Jadi yang kelihatan di permukaan ini belum seberapa dibandingkan yang sebenarnya gitu ya. Ini belum seberapa gitu. Jadi paling tidak biasanya kalau ada lembaga pendidikan begini, apakah di anak-anak itu sendiri nggak mengalami trauma di tempat itu? Atau misalkan ya, ya dipindahkan dulu ke sekolah yang lain atau ke tempat pendidikan yang lain sementara gitu ya Pak ya. Jangan diharuskan berada di situ gitu ya. Jadi alasannya sepertinya saya baca-baca tadi di media itu ya supaya mereka tetap bisa memperoleh pendidikan. Kan ada lembaga yang lain Pak yang belum ini ya, yang belum kena kasus seperti ini gitu. Tapi kelihatannya kasus ini dilokalisir kepada pelakunya saja. Tapi sebetulnya di samping itu yang harus diperhatikan itu mungkin tata kelola pengawasan terhadap anak didik atau siswa di sekolah-sekolah semacam ini mungkin luput dari perhatian ini ya, perhatian negara gitu. Jadi apapun yang terjadi di sana itu tertutup Pak Paul gitu, tidak terungkap ke publik. Tapi di zaman media sosial ini kelihatannya cepat gitu ya beritanya gitu ya. Baru tiap kemarin Pak Paul ngobrol sudah ada berita baru lagi. Saya aja hari ini sibuk sekali nggak sempat baca apapun. Baru ini tadi saya lihat ada beberapa channel yang membahas mengenai kasus yang baru lagi Pak Paul gitu. Jadi ya memang ini sudah sangat mengkhawatirkan sebetulnya Pak. Sangat mengkhawatirkan. Artinya bagaimana nasib dan masa depan anak-anak itu, terutama trauma kejiwaannya Pak gitu. Itu yang harus diperhatikan gitu. Tapi mungkin orang lebih berpikir ke arah yang lain, arah mungkin masanya, politiknya, ataupun misalnya apa namanya ya ketokohan gitu ya. Ya suka nggak suka memang kadang-kadang hukum itu mestinya harusnya kan ditegakkan secara adil ya, tanpa memandang. Tetapi di sini kita bisa melihat akhirnya sepertinya nggak semua gitu yang melakukan hal seperti ini bisa diterapkan hukum yang tegas gitu Pak Paul gitu. Jadi ya kasihan gitu anak-anaknya gitu. Kalau menurut saya gitu. Nah, ini apa solusi ke depannya? Bagaimana cara pengawasannya? Ini yang harus dipikirkan. Hal seperti ini udah nggak bisa ditutupi lagi Pak di era media sosial ini. Ya mau nggak mau kalau memang mau dibungkam. Zaman Pak Harto dulu pun itu, ya dulu kan memang aparat keamanan kan jauh lebih punya ini ya, punya kekuasaan sehingga orang segan gitu ya. Kalau sekarang sepertinya wibawanya jadi nggak ada Pak Paul gitu. Kalah dengan pengaruh politik Pak Paul gitu. Nah, kalah dengan tekanan-tekanan politik atau tekanan-tekanan kepentingan. Nah, jadi ya ngeri lah Pak Paul kalau ngelihat situasi seperti ini, nggak tahu nanti ke depannya ini bagaimana. Saya kira begitu Pak Paul, mungkin yang lain mungkin akan menambahkan, silahkan.